Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfani bin Sobahi dengan NIM C1C022066. Jadi di sini saya akan presentasikan salah satu materi dari mata kuliah perpajakan 2 dengan judul pajak penghasilan badan, di mana tugas ini dari tugas Bapak Wirani Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Baik, kita langsung saja. Untuk pokok pembahasan PPh badan atau pajak penghasilan badan ada 5, teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian PPh, kedua subjek dan objek PPh badan, yang ketiga jenis-jenis PPh badan, yang keempat mekanisme perhitungan PPh badan, dan yang kelima tarif pajak penghasilan badan. Kita langsung masuk ke yang pertama ya teman-teman, untuk definisi atau pengertian dari pajak penghasilan badan. Menurut dari buku yang saya kutip yaitu Mardiasmo 2019, pajak penghasilan badan merupakan pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha. Jadi pajak ini merupakan pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak oleh suatu badan atau suatu perusahaan tertentu. Jadi PPh badan ini akan dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dan badan usaha yang diterimanya selama 1 tahun pajak, sama saja main 1 tahun pajak, dan badan usaha yang telah resmi berdiri wajib dikenakan pajak penghasilan badan. Baik, setelah pengertian kita masuk yang kedua yaitu tentang subjek dan objek pajak penghasilan badan. Jadi yang pertama subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Contohnya itu persero terbatas atau PT, persero lainnya, BUMN, BUMD, BUMDes, dan firma. Untuk objek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Jadi contohnya hadiah dari kegiatan, hadiah dari penghargaan, kemudian laba usaha, keuntungan karena penjualan, dan atau karena pengalihan harta. Yaitu yang ketiga, kita masuk yang ketiga langsung saja, yaitu jenis-jenis pajak penghasilan badan. Nah, jenis-jenis PPh badan ini ada 2. Jadi secara umum yaitu ada 2 jenis pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan oleh wajib pajak badan, yakni pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai. Untuk kedua pajak tersebut dibagi lagi, jadi beberapa jenis. Yang pertama itu jenis PPh badan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, dan pajak penghasilan pasal 25. Itu yang kedua yaitu jenis PPN atau pajak potongan nilai, pajak dan pajak penjualan barang merah atau PPBM. Kita masuk yang ketiga yaitu mekanisme perhitungan PPh badan. Di sini saya akan menjelaskan dua poin dari mekanisme ini. Yang pertama yaitu penghasilan kena pajak. Pertama harus mengetahui terlebih dahulu mengenai nominal penghasilan karena pajak badan dengan cara mengurangi penghasilan itu fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Untuk yang kedua itu perhitungan PPh yang terhutang. Untuk mendapatkan nominal ini dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan pasal 17 ayat 1 tentang bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan pada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Jadi sampai sekarang itu masih menggunakan tarif pajak yang 2010 dan itu berlaku sampai sekarang. Cara menghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut. Contohnya itu PT Mencari Harapan memiliki jumlah penghasilan kena pajak senilai 2 miliar. Maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% dari 2 miliar tersebut atau juga 500 juta rupiah. Kita masuk yang kelima yaitu tarif pajak penghasilan badan. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan dari sebelumnya sejak tahun 2020. Ini yang terbaru melalui PP Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Tarif PPh badan diturunkan
selama ini tarif PPh badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Adapun penurunannya sejak tahun 2020 dari 25%, yang pertama yaitu 22% berlaku pada 2020 dan 2021, 20% mulai berlaku pada 2022. Jadi ini menurut dengan ada kaitannya dengan UU HPP atau tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ada pengurangan lagi sebesar 3% untuk perusahaan terbuka menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2021, dan yang terakhir yaitu 17% untuk mulai pada tahun ini atau tahun 2023. Untuk kesimpulan, pajak penghasilan badan atau yang disebut juga PPHB atau PPHB, pajak penghasilan badan, merupakan pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak atau badan usaha, baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu contoh dari subjek PPh badan salah satu contoh dari subjek PPh badan adalah PT atau perseroan terbatas dan perseroan lainnya. Sedangkan salah satu objek yang dikenakan PPh adalah laba usaha dan keuntungan karena penjualan atas pengalihan harta. Dan secara umum ada dua jenis pajak yang harus dibayarkan dan dilapor oleh wajib pajak badan, yakni pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.